kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, siapkan hati kita mau menyanyikan lagu berkatakan, Kau hiasi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau lancarkan, Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan selalu baik dalam setiap kehidupan kami, lebih-lebih dalam kehidupan adik-adik kami yang saat ini lagi beribadah Tuhan. Engkau yang menolong mereka, memberi kekuatan semangat terus kepada mereka Bapa yang baik dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dengan sukacita dari surga dan penghiburan Roh Kudus yang selalu berkarya dalam setiap hati adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami di saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau berikan kepada Tuhan, mengatakan sekarang Tuhan tiba. Haleluya. Sampai
firman Tuhan kita mau nyanyikan. Tuhan tak pernah jadi. Waktu saya ini dalami, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah jadi, masih selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah jadi, jalan selalu terang, tetapi Dia berikan kedua jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Kamu memberkati setiap kami, dan firman yang disampaikan juga dapat memberkati kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik tunas remaja dan pelajar. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kalau minggu-minggu yang lalu ya kita sudah belajar tentang bagaimana mengasihi, ya, mengasihi dan untuk mengampuni, ya. Dan sekarang kita mau belajar ya tentang tema kita minggu ini tentang kasih yang menolong sesama. Ya, ketika berbicara tentang kasih, kita akan mampu untuk menolong sesama kita. Firman Tuhan kita pada hari ini ya terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, situ bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, dan ayat pokoknya adalah di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Di situ firman Tuhan katakan bahwa ya kasihilah sesamamu. Ya, sesamamu ini siapa? Ya, sesamamu manusia. Ya, bukan sesama kita anak Tuhan agar baru kita boleh mengasihi. Ya, tetapi arti sesama manusia di sini adalah semua. Ya, memandang ras, ya kan?
tanpa memandang latar belakang siapa dia, apakah dia baik atau tidak dengan kita. Nah, adik-adik, yang menarik dari kisah orang Samaria yang murah hati ini adalah ya, di mana ya orang Samaria yang murah hati, ya, dia mau menolong orang yang dia tidak kenal. Yesus masih berada dekat Yerusalem. Ya, nah, ya kan? Orang Yahudi mendatangi dia. Sebagian mau mendengarkan ajarannya, tapi ada juga yang mau memuji Yesus. Ya, salah satu dari mereka adalah seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, pada saat itu Yesus diberikan pertanyaan. Ya, diajukan pertanyaan oleh ahli Taurat. Ya, terus Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang yang turun ya dari Yeriko, seorang Samaria ya yang menolong dia. Ya, orang yang dari Yerusalem ini yang menuju Yeriko, ya dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Ketika orang Samaria melihat orang yang dirampok ini, ya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, sebelum orang Samaria menemukan dia, ada orang dia ahli Taurat, ya kan, yang melihat dia, namun dia tidak dipedulikan. Ya. Tetapi ketika giliran orang Samaria, ya, ketika dia lewat melihat orang yang habis dirampok ini, ya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, dia mau menolong orang itu, padahal orang itu dia tidak kenal. Ya, dia tidak mengenal orang itu. Nah, Yesus bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya, pria itu menguasai Taurat. Dia mengutip ya dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ya, Yesus memberitahu pria itu, "Jawabmu itu benar dan berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ya. Nah, adik-adik, yang menarik dari kisah ini adalah yang menurut orang Yahudi, ya, sesama mereka hanyalah orang-orang yang menjalankan tradisi Yahudi. Jadi menurut pengertian ya orang Yahudi, ya orang ahli Farisi itu, orang ahli Taurat, bahwa sesama manusia di sini adalah sesama mereka orang Yahudi. Ya. Tetapi ya yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah sesama manusia di sini adalah orang yang dari Yahudi juga, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati. Ya. Inilah yang dikatakan sesama manusia. Ketika orang Samaria ini menolong ya orang yang habis dirampok, ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, jadi adik-adik, ya, yang mau kita pelajari dari kisah ini adalah menjadi sesama manusia bagi siapapun berarti siap dan mau menyatakan kasih dan kepedulian terhadap mereka. Ya, dengan tidak melihat latar belakang, ya, siapa dia baik atau tidak, ya. Bukan kita menolong karena dia sering menolong kita, ya, tetapi ketika orang yang memang dia butuh bantuan, butuh pertolongan, kita mau menolong dia, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria, ya. Dia melihat bahwa orang itu memang butuh pertolongan, ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga orang Samaria ini yang merawat orang yang habis dirampok. Dia balut, dia bawa ke penginapan, ya, akan dia bayar seluruh uang penginapannya. Nah, ini yang kita mau belajar adik-adik, ya. Jadi ada dua poin yang kakak sampaikan pada saat ini, ya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, ya, untuk dapat mengasihi sesama, ya. Ini yang Tuhan Yesus mau, ini yang Tuhan Yesus inginkan, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, dimana kita mau berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan kasih, ya, dengan cara kita menolong orang yang butuh pertolongan, ya kan? Ya, kita sudah menerima kasih, ya, yang dari Tuhan Yesus. Nah, jadi kita mau berbagi kasih. Artinya, ya, ketika kita berbagi kasih di sini berbicara tentang kita menjadi saksi Tuhan dengan cara
ya kita berbagi kasih kepada orang lain, ya, agar kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus kita bagikan kepada orang lain, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini, ya, sekalipun mereka tidak memiliki hukum Taurat, tapi mereka melaksanakan hukum Taurat, ya, mereka tergerak oleh belas kasihan dan mau menolong. Nah, jadi adik-adik, poin yang kedua adalah, ya, agar adik-adik memahami apa sih arti sesama manusia di sini, ya. Tadi kakak sudah sampaikan, arti sesama manusia di sini adalah bukan kita mau mengasihi orang, ya, bukan kita mau mengasihi orang karena orang yang mau kita tolong itu baik sama kita, ya, bukan karena orang yang mau kita tolong orang paling dekat dengan kita, keluarga kita, ya, saudara kita, tapi, ya, kita mau, ya, berbagi kasih kepada orang, terlebih orang yang belum mengenal Kristus, ya, orang yang belum mengenal siapa itu Yesus. Jika mereka melihat, ya, perbuatan kita, ya, mereka melihat perbuatan-perbuatan kita, ya, nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan, ya. Ini yang dikatakan menjadi saksi, ya, ketika kita melakukan kebaikan, ya, kepada orang yang belum kenal nama Tuhan, ya, ketika orang yang belum percaya dengan Yesus, ya, ini yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik tunas remaja dan pelajar, ya. Sehingga ketika kita melakukan ini, ketika adik-adik menjadi saksi di luar sana, ya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ya, kematian Yesus di atas kayu salib dia nyata dalam kehidupan kita manusia yang berdosa, ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, dia rela mati di atas kayu salib, ya, tidak memandang siapa adik-adik, siapa kakak, apakah kita manusia berdosa ataukah kita layak untuk diselamatkan. Tetapi Yesus tidak melihat itu, ya. Yesus tetap mengasihi kita karena Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih adanya, ya. Bayangkan Tuhan Yesus aja mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa, ya. Masa kita nggak mau, ya kan? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita mau lakukan juga dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi adik-adik lakukan perintah ini, ya, bahwa kasihilah sesama manusia, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia. Itulah hukum yang terutama, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengasihi orang, ya, untuk tidak melakukan kebaikan dengan cara menolong, ya. Kasih yang kita miliki, ya, itu artinya kita mau menolong, ya. Seperti minggu lalu kita belajar tentang mengasihi adalah mengampuni. Demikian juga kalau kita mengasihi berarti kita juga mau menolong, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati, ya. Dia memiliki kasih dalam hatinya, sehingga ketika dia lewat melihat orang yang habis dirampok itu, dia nggak tega untuk meninggalkan, untuk membiarkannya, ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi tadi, ya. Tapi orang Samaria yang murah hati ini, dia memiliki kasih Allah dalam hatinya, sehingga hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia mendekati orang yang dirampok ini dan merawat dia dan mengurus dia, ya, adik-adik. Nah, inilah adik-adik, ya, yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita orang berdosa, ya. Yesus tidak melihat siapa kita, apakah kita layak untuk diselamatkan atau tidak, tapi Yesus lakukan itu di atas kayu salib karena dia mengasihi kita, sehingga dia mau datang ke dunia menolong kita, ya, dan mati di atas kayu salib untuk dosa adik-adik dan dosa kita manusia, ya, yang berdosa. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini, ya. Mari lakukan kasih Allah dalam hidupmu,
sehingga melalui kasih Allah yang adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, menolong sesama manusia. Jangan pandang bulu siapa dia agama apa, orang dia baik atau tidak, tapi lakukan seperti yang Yesus lakukan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, teruskanlah namamu, telah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur ibadah kita tunas remaja dan pelajar sudah selesai, dan jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat beribadah di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.